Perkenalkan, nama saya Lisnawati Sitinjak dengan NPM C1C0200150. Di video ini saya akan mereview pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan 2 pada pertemuan kedua tentang current liabilitas. Current liabilitas disebutkan sebagai liabilitas jangka pendek, walaupun di buku KISO menyebutkan liabilitas. Kalau current asset, ia diterjemahkan aset lancar, tapi kalau current liabilitas disebutkan dengan liabilitas jangka pendek. Apa itu liabilitas? Liabilitas adalah bagian dari 5 elemen dasar pelaporan keuangan. 3 elemen ini ditemukan dalam posisi keuangan dan menjadi persamaan akuntansi. Yang pertama itu ada aset, yang kedua ada liabilitas, yang ketiga ada ekuitas. 2 lagi itu ditemukan dalam laba rugi. Yang keempat revenue, yang kelima expense. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya atau kekayaan yang dapat dikuasai dan dapat dikendalikan berasal dari transaksi masa lalu dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Itu tadi adalah definisi dari aset tadi. Selanjutnya, yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban pada saat ini. Ada 3 cara untuk melunasi hutang. Yang pertama itu mengeluarkan cash. Yang kedua itu dipindahkan atau dijualkan kepada orang lain. Yang ketiga itu menyerahkan aset lain selain cash, misalnya barang, atau menciptakan utang yang baru. Dalam pembagian liabilitas ada 2, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Yang membedakannya adalah terletak pada berapa jangka waktu kita melunasi hutang tersebut. Kalau misalnya liabilitas harus kita lunasi dalam waktu jangka 1 tahun, maka operasi normal perusahaannya patokannya itu bukan 12 bulan kalender, tapi 20 bulan. Karena siklus operasi normalnya adalah 20 bulan. Siklus operasi normal itu adalah dari kita memperoleh bahan baku sampai dengan barang jadinya selesai. Kalau misalnya membuat pesawat terbang, itu tidak mungkin akan selesai dalam jangka 1 tahun. Maka perusahaan pembuat pesawat terbang, patokannya untuk mengklasifikasi liabilitas dan menjadi jangka pendek dan jangka panjang bukan 12 bulan kalender, tapi siklus operasi normal perusahaannya. Liabilitas itu akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasional normal perusahaan, maka ia masuk dalam liabilitas jangka panjang. Tetapi, kalau liabilitas jangka pendek akan dilunasi di masa yang akan datang dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal 1 tahun atau kurang atau 1 siklus operasi normal, pilih mana yang lebih panjang antara 2 itu. Sedangkan liabilitas jangka panjang kebalikannya. Ia dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, lebih dari siklus operasi normal perusahaan. Apa saja yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek? Yang pertama itu ada account payable. Account payable itu jika saya perusahaan jasa, kapan saya akan mengaku adanya hutang? Jawabannya adalah ketika saya sudah menerima jasa dan saya belum membayarnya. Contohnya itu adalah pada saat membeli barang secara kredit, maka diakui itu hutang. Dicatat dalam posisi hutang di posisi kredit, sedangkan barang dagang itu di posisi debit. Kenapa hutang di posisi kredit? Jawabannya karena saldo normal dari account payable di kredit. Kalau dia bertambah, maka ia mengikuti saldo normalnya. Selanjutnya yang kedua, itu ada notes payable. Kapan perusahaan kita menerbitkan notes payable? Kalau kita melakukan transaksi pembelian barang dan ternyata hutang kita kepada perusahaan tempat kita membeli barang tersebut sudah over limit. Contohnya itu, saya membeli barang ke toko A. Saldo hutang saya di toko A itu sudah 10 juta. A menetapkan batas limit hutang setiap pelanggannya 10 juta. Saya mau beli lagi barang senilai 5 juta.
maka toko A tidak akan memberikan hutang yang sama seperti hutang biasa. Dia minta saya untuk menerbitkan wesel. Kenapa saya harus menerbitkan wesel? Supaya lebih pasti bahwa itu akan dibayar. Karena toko A tadi mengatakan bahwa limit kredit saya itu sudah lewat dari batas 10 juta. Tapi kalau tidak lewat dari batas limit tadi, bisa saja beli barang. Biasanya, ketika hutang kita jatuh tempo, kita melunasi account payable kita jatuh tempo, maka kita harus melunasi. Ternyata kita tidak sanggup untuk melunasi hutang kita tersebut. Biasanya, itu akan digantikan dengan menerbitkan account payable. Selanjutnya, yang ketiga, yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek adalah current maturities of long-term debt, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo segera. Dulu ini adalah liabilitas jangka panjang, tapi ingat waktu bergerak. Saya menerbitkan obligasi itu jangka waktu 5 tahun di tahun 2017. Dan sekarang 2021, di bulan November 2021. Obligasi itu jatuh tempo dan harus dilunasi. Maka obligasi yang diterbitkan di tahun 2017 yang 5 tahun umurnya tadi tidak lagi utang jangka panjang karena ia akan jatuh tempo di tahun 2021 ini. Nah, itu adalah contoh dari current maturities of loan ini. Apakah ada jurnal yang akan dilakukan pencatatan? Jawabannya tidak ada yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu hanya mereklasasikan sebelumnya masih liabilitas jangka panjang. Tapi karena tahun ini akan segera jatuh tempo, maka kita akan mengakui ini sebagai liabilitas jangka pendek. Yang keempat, itu ada short term obligation expected to be refinanced. Jadi dia sudah menjadi liabilitas jangka pendek karena namanya short term obligation. Tapi ada pengecualian, walaupun ia short term obligation, tapi ada kondisi, misalnya ia ada dibayar akumulasi dana yang berasal bukan dari aset lancar, maka ia tidak menjadi liabilitas jangka pendek, walaupun disebutkan sebagai short term obligation. Selanjutnya yang kelima itu ada dividend payable. Lebih detailnya dipelajari di materi ekuitas. Ini juga masuk dari akun nominal. Ia akan di-close atau ditutup pada saat kita membuat jurnal penutup setiap akhir periode. Kapan munculnya dividen payable? Terkait pembayaran dividen ini ada tanggal penting. Yang pertama ini namanya adalah tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman ini berarti sudah diputuskan kalau perusahaan akan membayarkan dividen. Maka pada tanggal pengumuman ini kita mengakui bahwa adanya dividen payable. Pasti jurnalnya yang dikredit namanya dividen payable. Kita mengakui adanya dividen itu ketika kita mengumumkan dividen, berarti pada saat tanggal pengumuman yang dikredit pasti dividen payable. Sekarang debit ini ada dua versi. Kalau versi buku pengantar akuntansi, maka debit ketika tanggal pengumuman itu namanya dividen. Jadi, jurnal dividen pada dividen payable. Tapi kalau bukunya intermediate accounting, maka ia tidak mencatat debitnya dividen, tapi ia langsung mencatat return earning di posisi debit dan dividen payable di posisi kredit. Selanjutnya yang keenam itu ada customer advance and deposit. Maksudnya itu adalah uang muka. Uang muka yang bisa ditarik kembali oleh si customer. Contoh sederhananya, ketika saya wisuda, saya harus menyewa toga. Ketika menyewa toga, saya bukan hanya membayar biaya uang toganya saja, tapi harus menyerahkan jaminannya juga. Jadi, misalnya sewa toga itu 100.000, jaminannya 200.000. Berarti sebenarnya kalau saya tidak mengembalikan toga, saya akan kehilangan jaminan tadi 300.000. Tapi kalau dikembalikan, 200.000 itu akan dikembalikan bagi derma wanita yang mengelola baju itu. Maka 200.000 dianggap sebagai liabilitas jangka pendek. Karena akhirnya, para wisudawan kemungkinan besar akan mengembalikan baju wisuda tadi, sehingga uang tadi kembali lagi. Ini adalah contoh paling sederhananya. Selanjutnya yang ketujuh itu ada unearned revenue.
definisinya ini, kita sudah menerima uang dari pelanggan atas jasa yang belum kita selesaikan. Maka pada saat menerima, catat debitnya itu cash. Kredit tidak boleh diakui sebagai pendapatan jasa, karena pada prinsip pengakuan pendapatan, kita mengatakan pendapatan baru diakui kalau jasa sudah diberikan. Unrevenue itu bukan revenue, tapi jangka pendek karena masih berhutang, yaitu hutang pekerjaan.